Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore para viewer, para follower, para penonton dari akun YouTube Susno 2G. Kalau sudah menonton, jangan lupa ya tekan tombol subscribe. Kemudian like, kemudian di-share biar yang lain tahu dan dikomentari. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you very much. Sukron. Arigatong. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Susno 2G, channel di mana kita bisa belajar tentang hukum, politik, hingga kepariwisata. Untuk yang belum menjadi subscriber, jangan lupa tekan tombolnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Terima kasih untuk yang sudah setia bersama channel ini beberapa waktu, karena dukungan Anda menjadi subscriber itu akan menentukan kelangsungan channel ini. Oh ya, nanti kalau yang ada akan memberikan komentar, silahkan. Jangan lupa dengan menyebutkan domisili di mana Anda tinggal dan insya Allah akan direspon langsung oleh Bapak Susno 2G. Hari ini kita ketemu dengan Pak Susno. Apa kabar Pak Susno? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit ini terkait tentang pemeriksaan atau dipanggilnya Caimin ke KPK kemarin ya Pak. Ya. Jadi beberapa hari setelah pasangan Amin, katanya istilahnya namanya sekarang pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu mendeklarasikan menjadi pasangan Capres dan Cawapres, lalu tiba-tiba Caimin dipanggil oleh KPK. Ya Pak, ini pun tidak dipublikasikan atas kasus apa, atas perkara apa, hasilnya pun tidak diketahui. Jadi kan orang jadi heboh ya Pak, jadi bertanya-tanya apa sih sebenarnya gitu. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, ini perlu juga penjelasannya. Tapi sebelum penjelasan saya katakan, saya biasanya kalau ngomentari kasus-kasus atau ngangkat YouTube masalah ini, bagi yang tidak senang saya, ini dia nyerang-nyerang saya gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa lah, itu risiko saya. Wah Pak Susno begini, wah Pak Susno gini. Pak Susno kan dipenjarakan, oh Pak Susno gini. Itu risiko saya. Yang penting saya menegakkan kebenaran, keadilan. Tentang diri saya nggak usah saya jelaskan. Publik se-Indonesia udah tahu gitu. Nah, biarkan publik yang menilai. Oke, tentang Caimin ya. Memang masih menyisakan beberapa pertanyaan. Apakah ini kriminalisasi? Apakah ini politisasi? Apakah ini tujuan tertentu dan lain dan lain-lain? Karena apa? Saya katakan karena momentumnya tidak tepat. Baru beberapa hari dideklarasikan kok keluar panggilan gitu kan. Nah, setelah ada panggilan, kok lagi ya, masih ada kok lagi. Kok tak tahu hasilnya apa gitu kan. Ya. Setelah ada pemeriksaan ini masih kok lagi ya. Heboh tanggapan netizen. Hampir 90% gitu memprotes panggilan itu, tidak setuju. Bahkan mantan pimpinan KPK, wakil ketua pimpinan KPK mengatakan, loh ini udah periode pimpinan KPK dari 2012 sampai 2023 sudah ganti 3 kali. Yang saat menangani, saat digantinya lagi, tak ada masalah. Yang periode sekarang pun sudah waktunya berakhir kalau tidak diperpanjang 1 tahun gitu kan. Kok ada gitu. Momentumnya kok lagi pas deklarasi. Tapi saya katakan berbaik sangka. Tujuan KPK itu bagus, yaitu agar semua calon-calon pimpinan bangsa ini, baik cawapres maupun capres, itu dalam posisi
clear and clean. Nah, berbaik sangka kita bagaimana? Ya, itu tadi supaya yang menjadi pimpinan ini baik, tidak terlibat masalah apapun juga. Nah, tentunya publik se-Indonesia berharapan tidak hanya Caimin saja yang diperiksa. Siapapun yang akan jadi cawapres, bahkan capres, terlibat atau tidak, disangka atau tidak, ada kasus, ya diperiksa. Supaya adil gitu. Oh, ternyata hasil pemeriksaan KPK, semua yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia tidak tersangkut masalah. Itu positif thinking kita. Tapi kan pemanggilannya ini waktunya mepet ya Pak, mepet dari deklarasi dan mepet dari mungkin nanti penetapan oleh KPU ya sebagai pasangan capres dan cawapres. Apakah tidak dianggap ini nanti akan mendiskreditkan atau menjatuhkan kredibilitas Caimin, Pak? Ya memang timingnya tidak tepat ya. Timingnya tidak tepat karena bertepatan selisih beberapa hari dengan Ya. deklarasi. Ya, sehingga ada orang mengatakan, "Loh kemana saja KPK? Kok sekian tahun yang lalu?" Ya, tapi saya katakan bahwa kalau saya berbaik sangka bahwa dalam rangka membuat agar semua baca pres dan baca wapres itu clear and clean. Ya, ini memang timingnya, waktunya kurang tepat gitu karena berdekatan. Nah, tentang tadi pertanyaan, apakah tidak menjatuhkan kredibilitas atau nama baik dari Caimin? Saya kira tidak. Karena dari sini kita bisa melihat figur dari Pak Muhaimin Iskandar sangat-sangat low profile, sangat tepat. Dia katakan saya akan penuhi panggilan KPK. Dan itu Saya akan terbukti ya, hadir Pak? dan Beliau terbukti beliau dan hadir. beliau sama sekali tidak tidak gemeteran, tidak merasa bahwa dia akan begini akan begitu gitu kan. Dan adapun dia satu kali tidak datang karena sedang ke Kabupaten Tanah apa itu? Tanah Laut ya kalau nggak salah. Ya. Dan itu pun di situ pun terjadi insiden gitu kan. Beliau ditolak oleh bupati. Nah, sejak di situ kita sudah melihat ada gejala bahwa beliau ini sengaja direkayasa mau dijatuhkan harga dirinya, nggak tahu bupatinya dari mana, dari partai apa dan sebagainya menolak gitu. Padahal dia diundang secara resmi dan ke sana tidak membawa nama partai tapi sebagai pejabat negara, wakil ketua DPR gitu, tidak berbaju partai. Nah, di situ kita sudah mulai rakyat bertanya-tanya, ada apa ini? Terus ada rangkaian pemanggilan KPK dan sebagainya. Apakah nama baik atau kredibilitas Caimin jatuh? Tidak, tambah naik dengan dia mematuhi panggilan, kemudian dengan statement-statement daripada petinggi-petinggi elit dari partai PKB yang mengatakan bahwa PKB menaati, akan hadir, dan berprasangka baik. Justru nama Caimin baik gitu. Nah, yang tidak baik ya tentunya yang jatuh lawan politiknya. Dan kalau salah-salah, kalau tidak eh, mengambil langkah yang tepat sesudah pemanggilan ini, orang akan banyak berprasangka negatif pada KPK. Ya. Tapi saya yakin bahwa KPK juga niatnya baik, yaitu dalam rangka membuat supaya semua orang yang akan menjadi calon presiden, calon wakil presiden itu betul-betul orang bersih. Yakinlah bahwa, kalau saya masih yakin ini ya, KPK akan memanggil secara maraton semua calon wakil presiden, semua calon presiden untuk diperiksa, dimintai keterangan, di apa namanya semacam di screening lah kalau zaman dulu ya. Ya. Oh, bahwa semua tidak ada bermasalah. Dan memang sebaiknya diumumkan. Caimin setelah diperiksa umumkan bahwa Pak Muhaimin Iskandar tidak terlibat dalam kasus apapun juga, berarti dia clear. Pak Anies Baswedan juga diumumkan tidak terlibat dengan kasus yang selama ini didengung-dengungkan. Kasus apa itu? Balap mobil, Ya. kasus reklamasi, kasus apa itu? Monas dan sebagainya. Umumkan juga. Misalnya setelah itu Pak Prabowo yang sudah terdengar suaranya mau nyalon ini kan, periksa juga. Nah, tapi hasilnya umumkan.
tidak terlibat kasus apapun. Siapa lagi? Pak Ganjar, periksa juga. Nah, supaya publik bisa tahu, oh KPK ini niatnya bagus, tujuannya bagus, bukan diperalat untuk apa itu mempolitik sejalan sebagai kepentingan politik, bukan juga diperalat untuk mengkriminalisasi dan sebagainya, sehingga orang betul-betul memberikan penghargaan dan yakin kepada KPK betul-betul independen, independen, tidak untuk kepentingan kelompok, golongan atau kepentingan politik lainnya. Ya harus ada tindak lanjut gitu ya, tindak lanjut supaya adil, kemudian supaya masyarakat tahu apa tujuannya. Ya dideklarasikan saja, jangan sampai seperti sekarang para ahli politik berpendapat, mantan pimpinan KPK berpendapat, ahli hukum berpendapat, mengomentari ya. Netizen lebih kejam lagi komentarnya, akan banyak sekali. Dan saya yakin KPK membaca ini, menyerap ini, jalannya untuk mengangkat kredibilitas KPK, ya KPK harus terbuka dan harus adil pada yang lain. Ya itu kan kemudian ada dugaan bahwa KPK itu punya tujuan untuk mengkriminalisasi dan bermain politik. Apa sih sebaiknya yang dilakukan oleh KPK, Pak, untuk mengcounter pendapat itu? Ya, kalau saya yakin ya bahwa KPK ini kan lembaga yang netral, yang independen, kemudian kredibilitasnya masih bagus. Ya buktikannya misalnya, bukan misalnya ya, panggil semua siapa yang akan calon presiden, siapa yang akan calon wakil presiden, walaupun dia belum calon, misalnya namanya sudah diunggul-unggulkan, akan jadi kira-kira itu yang akan calon. Periksai semua, mumpung masih ada waktu sampai dengan bulan Oktober, nama-nama itu distorkan kepada KPU ya. Tapi kalau misalnya hanya ini saja yang diperiksa, yang lain tidak, padahal yang lain didengungkan ada kasus, ya didengungkan, semua kan didengungkan kan. Iya. Bapak yang ini didengungkan terlibat kasus ini. Kan itu yang isu beredar kan. Bapak yang ini terlibat kasus ini, bapak yang ini itu. Ya periksa semua. Periksa semua, kemudian nanti hasilnya diumumkan. Sebabnya kalau hasilnya tidak diumumkan, akan bertanya-tanya masyarakat, akan memberikan penilaian sendiri. Jangan salahkan masyarakat, masyarakat bebas berpendapat. Umumkan, dan supaya kalau terjadi pergantian pimpinan KPK juga jelas, tidak ada lagi hutang-hutang seperti ini. Ya, jadi caranya semua adil, diperiksa semua. Yang kedua, umumkan hasilnya. Udah clear deh. Nah, supaya para bakal calon presiden dan calon wakil presiden ini bisa dinyatakan clear and clean itu tadi, Pak. Apakah tepat diperiksa oleh KPK atau ada badan lain yang boleh memeriksa? Saya kira KPK punya kewenangan yang besar ya, tepat ya, bagus, asal niatnya betul-betul bagus dan hasilnya dibuka kepada publik, kemudian alasan apa juga diberitahukan kepada publik, malah bagus. KPK dipercaya. Kalau zaman dulu ada semacam apa itu, Kopkamtib ya, atau lembaga screening ya, kira-kira begitulah. Sekarang kan nggak ada lembaga itu. Ya bagus KPK. KPK punya inisiatif yang bagus dan saya hargai KPK. Kita harus positive thinking kepada lembaga ini bahwa kredibilitasnya masih bagus. Ya. Tapi dengan cara itu tadi, adil, semua diperiksa, hasilnya diumumkan, jangan pilih. Dan saya yakin KPK akan melakukan itu karena waktunya masih ada ini. Percayalah pada KPK. Berarti kita harus berharap besar kepada KPK ini ya, Pak, supaya nanti kita tidak salah memilih pimpinan negara ini gitu, Pak. Iya, kita harus berharap besar dan kita berkeyakinan. Sebenarnya kalau ada yang diperiksa, ada yang tidak, ini salah-salah KPK yang dicap tidak kredibilitasnya jatuh gitu. Dan bagi masyarakat yang sudah diperiksa, misalnya seperti Caimin sekarang kan, setelah diperiksa, wah namanya tambah terangkat gitu. Jadi pada posisi Popularitasnya naik. mungkin ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan popularitasnya, justru terbalik, popularitas daripada Caimin dengan partai PKB ya terangkat. Kenapa? Caimin dianggap orang patuh hukum, Caimin tidak bersalah, kemudian apa yang disangkakan selama ini tidak terjadi dan memang itu, memang Caimin tidak bersalah gitu kan karena
pimpinan KPK yang terdahulu mengatakan, oh nggak ada kasusnya, udah selesai itu. Kan sudah, kecuali ditemukan kasus baru ya. Nah, jadi nama Caimin terangkat, kemudian statement-statement daripada elit partainya bagus gitu ya. Yang diuntungkan gitu. Iya. Jadi kalau orang mau menembak Pak Muhaimin Iskandar ya keliru, justru tembakannya balik ke yang nyerang gitu kan. Akibat tidak mengumumkan mungkin hasilnya atau tujuan pemanggilan Ya, orang. tapi mungkin karena waktu juga ya belum diumumkan, mungkin karena waktunya juga KPK belum sempat untuk manggil yang lain, tapi yakinlah bahwa yang lain akan dipanggil oleh KPK, akan giliran gitu kan. KPK masih menunggu mungkin ya, ini karena perkiraan saya itu selalu saya berpikir positif ya. Saya yakin bahwa KPK akan manggil semuanya. Mungkin KPK masih menunggu siapa lagi capres ini. Mungkin kan hanya sehari-sehari meriksanya. Ya. Capres ini diperiksa sehari, capres ini sehari, capres ini, wapres ini sehari kan paling habis waktu 10 hari. Selesai. Nama KPK bagus gitu. Kemudian siapa yang mencalonkan sebagai presiden dan wapres, kalau memang tidak bersalah diumumkan, maka kita akan memilih figur-figur putra atau putri bangsa ini yang terbaik gitu, yang tidak punya masalah gitu kan. Jadi begitu. Baik, kalau gitu kita tunggu hasil dari kelanjutan kerja KPK. Karena ini penting sekali bagi kita yang akan segera memilih pemimpin negara ini di periode Iya, berikutnya. ini sangat Gitu ya. penting. Dan saya sangat tertarik komentari ini. Nah, mudah-mudahan netizen juga komentari. Tapi bagi netizen yang tersinggung oleh saya, biasanya dia nyerang saya. Wah, Pak Susno begini-begini. Oh, silakan. Saya katakan dari awal, kalau diri saya nggak usah saya bela, masyarakat sudah lebih tahu siapa saya. Hmm. Saya pertaruhkan diri saya untuk masalah keadilan dan kebenaran. Masalah penegakan hukum yang begini, apapun saya pertaruhkan. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih untuk bincangnya kali ini, Bapak. Nah, pemirsa, itu tadi menutup pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.